Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajaran direksinya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin atau mengupgrade keilmuan keislaman kita melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi, insya Allah materi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan fikhun nisa, tentang fikih kewanitaan. Meskipun yang dibicarakan tentang persoalan kewanitaan bukan kepriaan atau kelaki-lakian, tapi bagi bapaknya juga tetap penting. Kenapa? Paling tidak bisa memberikan pemahaman kepada istrinya dan juga kepada anaknya. Yang secara khusus kita bicara tentang seputar darah wanita. Seputar darah wanita. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sejak tahun 2000 di Monas Tarjih di Jakarta, Muhammadiyah mengembangkan 3 pendekatan dalam kajian keislaman untuk memahami agama dan realitas sosial. 3 pendekatan itu apa saja? Yang pertama bayani, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks keagamaan atau religious teks, baik teks Al-Quran maupun teks As-Sunnah. Jadi kalau pendekatan bayani itu titik tolaknya dari apa? An-nusus asy-syar'iyyah atau teks-teks keagamaan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu pendekatan yang titik tolaknya dari ilmu pengetahuan, sehingga jenengan nanti mempunyai peran dalam kaitannya ketika kita bicara tentang apa? Fikih kewanitaan yang secara khusus bicara tentang darah wanita, yang nanti jenengan bisa memberikan perspektif dari segi medis atau tinjauan medis bagaimana gitu. Yang ketiga, pendekatan irfan. Pendekatan irfan itu pendekatan filosofis, pendekatan nurani atau intuisi, bahwasanya kebenaran tidak hanya didasarkan pada teks keagamaan dan juga kekuatan akal atau ilmu pengetahuan, tapi kebenaran itu juga harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis atau apa kata hati nurani. Dan penggunaan 3 pendekatan ini dilakukan secara sirkular, artinya berputar, sehingga Muhammadiyah ketika bicara agama tidak hanya pendekatannya itu secara dalil baik Quran maupun Sunnah, tapi juga menggunakan burhani, ilmu pengetahuan, dan juga apa? Irfani. Nah, sehingga nanti jenengan bisa memberikan perspektif dari sisi burhaninya atau dalam pendekatan apa? Dunia medis. Ketika kita bicara tentang darah wanita,
darah wanita itu dalam kajian fikih itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang disebut haidun. Haid itu menstruasi, yaitu darah yang normal yang keluar dari rahim seorang wanita yang menunjukkan kalau dia masih produktif, produktif. Yang kedua istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari wanita tapi di luar siklus menstruasinya, di luar siklus menstruasinya. Itu yang disebut istihadah. Berarti kalau haid itu menstruasi, darah normal yang keluar dari wanita. Yang kedua kalau istihadah itu di luar siklus keluarnya darah haid. Kemudian yang ketiga nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ada 3 darah dalam perspektif fikih: haid, istihadah, dan nifas. Oke ya. Kemudian kalau kita coba kaji lebih dalam, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang pertama berkaitan dengan darah haid atau menstruasi ya. Haid itu secara bahasa artinya as-sayalan, sesuatu yang mengalir. Karena sifat darah itu mengalir. Darah itu kan cairan, sifatnya mengalir. Secara syar'i yang disebut darah haid itu darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat selama masa tertentu tanpa ada sebab. Sehingga kalau wanita masih haid itu menunjukkan masih produktif, masih bisa hamil. Kecuali kalau nanti sudah mengalami masa menopause yang sudah tidak mengeluarkan darah haid gitu. Darah haid itu punya beberapa ciri ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, nanti jenengan bisa memberikan tambahan. Mudah-mudahan nanti sesi tanya jawabnya lebih banyak ya Pak Ikhwan. Biar saya juga kan harus mendengar jenengan juga, biar saya tidak monolog ngomong sendiri gitu ya. Warnanya hitam gelap. Ini karakteristik darah haid. Hitamnya hitam gelap. Menimbulkan rasa perih ini. Ketika keluar memberikan rasa perih, berbau busuk gitu. Ini yang ketiga. Kemudian menaikkan panas tubuh wanita, sehingga wanita yang haid menstruasi itu bawaannya pingin emosi terus gitu. Pingin emosi terus gitu. Ini beberapa karakteristik darah haid. Berarti hitam gelap, menimbulkan rasa perih, berbau busuk, menaikkan panas tubuh wanita gitu. Ketika Nabi menjelaskan tentang karakteristik darah wanita itu, ini di hadis Aisyah atau Bu. Aisyah itu seorang istri Nabi yang luar biasa, karena ilmunya Nabi itu ditransferkan kepada para sahabat lewat Aisyah. Sehingga kalau jenengan ditanya Khadijah dengan Aisyah itu lebih mulia mana Pak atau Bu? Lebih mana Bu? Lebih mulia Khadijah. Kalau jenengan Bu? Lebih mulia mana? Lebih mulia mana Pak atau Bu? Khadijah dengan Aisyah. Lebih mulia mana Bu? Kok nggak ngomong Ibu? Jenengan ingin jadi Aisyah atau Khadijah? Dua-duanya. Tapi harus milih masalahnya. Aisyah atau Khadijah? Khadijah. Kenapa pilih Khadijah Bu? Oh, saat itulah Aisyah. Khadijah, berarti Khadijah karena lebih masuk Islam duluan. Tapi Aisyah memiliki keutamaan atau enggak? Iya, keutamanya disayang Rasulullah. Yang kedua apa Bu?
cerdas. Berarti Pak jenengan pilih istri yang apa tadi? Kalau Khadijah kan memberikan support kepada Nabi sejak awal gitu. Istri yang memberikan support pada laki-laki, atau istri yang cerdas, atau istri yang cantik, atau istri yang kaya. Kira-kira pilih yang mana itu? Semuanya baik ya. Sehingga dalam kajian akidah antara Khadijah dengan Aisyah, itu keduanya istri Nabi yang paling mulia, dan keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Khadijah seorang figur istri yang memberikan support pada suami, tidak hanya finansial tapi juga apa, secara psikologi. Itu penting Pak, dukungan psikologi dan finansial. Berarti istri kaya itu penting atau enggak Pak? Penting atau enggak Pak? Penting. Aisyah juga memiliki kelebihan. Aisyah tadi cantik. Istri cantik penting Pak. Jenengan suka mana Bu? Kalau bapaknya jelas apa? Suka istri yang cantik gitu. Kemudian pandai. Terlepas dari itu nanti saya lama bicara, itu langsung fokus ke topik saja. Jadi selingan saja. Ini hadis Aisyah ketika Aisyah menjelaskan inna Fatimah binti Abi Hubes. Fatimah anaknya Abi Hubes. Karena tustahadu, dia pernah apa? Mengalami istihadah, darahnya selalu apa? Mengalir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah menjelaskan inna damal haidi damun aswadu yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu darah yang warnanya hitam, yang sudah dikenal oleh para wanita. Berarti Rasulullah memberikan kriteria kalau darah haid itu darah apa? Warnanya hitam, gelap, yang sudah diketahui oleh apa? Wanita. Fa idza kana dzalika fa amsika anis shalah. Kalau darahnya hitam gelap, suruh apa? Tidak usah melakukan salat. Fa idza kana al-akharu fatawadda'i wa shalli. Kalau karakteristik darahnya itu berbeda dari darah yang umum diketahui oleh wanita, kalau ini darah haid atau menstruasi, suruh wudu terus apa? Suruh apa? Salat. Berarti kalau istihadah masih apa? Salat. Tapi kalau darahnya itu betul-betul haid, harus berhenti dari salat gitu. Kemudian kalau kita lihat ini dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq, darah wanita itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama hitam, ini paling umum, tingkatan yang paling apa? Umum. Kemudian merah, asal warna darah itu kan apa? Merah. Kemudian merah kekuning-kuningan atau safra. Kemudian yang keempat keruh, antara putih dan hitam seperti air kotor. Nah sehingga nanti darah haid itu yang jelas yang pertama itu hitam, tapi bisa juga wanita itu mengeluarkan darah haid tidak hanya hitam tapi ada merah-merahan, ada merah kekuning-kuningan atau juga keruh. Sehingga penting untuk nanti kita kaji, kita bedakan mana yang haid, mana yang tidak itu. Berikutnya, masa haid dan suci itu minimal sehari semalam. Ini pandangan mazhab apa? Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan minimal ya tidak ada batasan. Artinya ketika wanita mengeluarkan darah meskipun cerit gitu, itu sudah minimalnya. Setelah itu tidak mengeluarkan darah haid. Maksimal itu 15 hari. Adat atau kebiasaan secara habit wanita itu haidnya 6 atau 7 hari. Ada bisa yang kurang dari 6 atau 7 hari, misalnya 4 hari. Paling sedikit suci itu 15 hari. Ini tentang apa? Masa haid dan suci dalam pandangan apa? Fikih. Kemudian batas akhir haid
umur wanita bisa haid itu kalau dalam fikih tidak ada batasannya. Selama dia mengeluarkan darah dan darahnya itu masih memiliki karakteristik darah haid, maka juga disebut apa? Haid. Tapi mazhab 4 itu memiliki perbedaan pendapat kapan wanita sudah tidak produktif atau menopause itu. Ada yang mengatakan kalau mazhab Maliki itu 70 tahun, Hanafi 53, Hambali 50 tahun, Syafi'i 62 tahun. Kalau di dunia medis secara umum berapa Pak? 40 itu sudah mulai mengalami masa sudah mulai itu. Sudah mulai kan tidak harus 40 menopause. Oke ya, itu ya. 42 tahunnya. Dan ini ulama dulu melakukan kajiannya istiqra. Istiqra itu dengan apa? Mengamati. Misalnya Imam Syafi'i itu sampai memiliki banyak istri supaya apa? Bisa memberikan kesimpulan bagaimana haid wanita, supaya menemukan ilmu pengetahuan kan dengan apa? Istiqra. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Tapi nggak usah ditiru Pak ya. Nanti nikah istri banyak untuk mengaji apa? Haid itu. Nah sekarang kalau kita bicara tentang macam-macam wanita ya, ini penting Pak atau Bu. Yang pertama disebut dengan mubtada'ah. Disebut dengan apa? Mubtada'ah. Mubtada'ah itu apa? Wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Misalnya wanita mulai haid itu usia berapa Pak atau Bu? Usia berapa Bu? 11 tahun Bu ya. Tapi kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu 9 tahun sudah kemungkinan haid itu. 9 apa? Tahun itu. Itu disebut apa? Mubtada'ah. Ada yang 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya ya. Kalau dia mubtada'ah baru pertama kali mengeluarkan darah haid, hukumnya bagaimana? Jika ia melihat darah pertama kali, maka yang ia lakukan apa? Tidak sholat, tidak puasa kalau sudah punya suami. Kalau sekarang nggak mungkin ya. Itu ya tidak usah berkumpul gitu. Kemudian apabila melihatnya sehari semalam atau lebih sampai 15 hari, maka ia mandi dan sholat. Karena ini pertama kali Pak Tobu, dia kan belum tahu, belum punya kebiasaan. Misalnya darahnya keluar terus melebihi 15 hari, berarti melakukan sholat itu sudah dianggap istikhadah. Kalau pertama kali kan belum tahu kebiasaannya, nanti dia mengeluarkan darah berapa hari, kecuali nanti kalau dia sudah muqtadah, sudah tidak usia yang pertama kali mengeluarkan darah haid, sehingga dia sudah tahu kapan jadwal datangnya darah haid. Darah yang keluar dari 15 hari tersebut disebut apa? Darah istihadah. Tapi bagaimana kalau darahnya itu misalnya terputus-putus selama 15 hari? Misalnya 4 hari keluar, hari yang ke-5 tidak keluar, ke-6 tidak keluar, ke-7 keluar, ke-8 tidak keluar. Nah, itu bagaimana? Yang penting kalau sudah 15 hari apa? Kalau dia berhenti, maksudnya di dalam 15 itu, kalau darahnya berhenti, dia apa? Mandi terus sholat. Tapi kalau misalnya besoknya keluar lagi, tidak usah apa? Sholat. Kalau besoknya berhenti lagi, berarti mandi. Ini penting Pak Tobu, terutama jenengan untuk memberikan edukasi keagamaan kepada anaknya yang di usia apa Pak? Mau menginjak usia balik atau di awal usia balik. Ini penting ini. Kalau jenengan kan sudah lewat semuanya kan. Yang ini kan sudah lewat kan ya. Ini yang disebut wanita apa? Mubtada'ah. Bisa dipahami ya?
Bisa atau enggak? Ini bukan untuk jenengan Pak atau Bu, jenengan Bu bukan Pak ya. Jenengan sudah lewat, tapi paling tidak jenengan ilmui supaya nanti bisa mengajarkan kepada siapa? Anaknya. Oke. Yang kedua, mu'tadah. Ini yang penting ya. Mu'tadah itu apa? Wanita yang mempunyai hari-hari tertentu pada setiap bulannya untuk menjalani masa haidnya. Ini umumnya wanita. Nah ini kalau jenengan masuk Bu. Hukumnya bagaimana apabila ia melihat darah berwarna kekuning-kuningan atau sufroh dan juga kudroh atau keruh setelah hari-hari haidnya tersebut, maka itu bukan darah haid. Maksudnya bagaimana? Jenengan kan sudah tergantung usianya ya, paling tadi usia wanita mulai haid tadi ada yang bilang apa 9 tahun itu. Yang jenengan kan usia sekarang, saya sekarang usia saya ini, berarti kan sudah mempunyai apa kebiasaan. Darah haidnya sudah tahu, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Berarti yang dijadikan patokan menurut kebiasaan jenengan. Yang melebihi itu disebut apa? Istihadah. Yang melebihi itu disebut apa? Istihadah gitu. Apabila ia melihat 2 darah tersebut di atas di masa haidnya, maka itu darah haid. Oleh sebab itu ya tidak usah sholat, tidak usah apa puasa gitu. Kalau sudah punya suami ya jangan mau dikumpuli oleh suami gitu. Nah sekarang ada beberapa permasalahan Pak atau Bu berkaitan dengan haid ini. Wanita hamil itu umumnya menstruasi atau enggak Pak atau Bu? Menstruasi itu enggak kalau wanita hamil itu? Tidak. Tapi di sini kalau ia melihat darah mendekati masa persalinan disertai rasa perih, maka itu disebut darah nifas. Tapi kalau tidak disertai dengan rasa perih, atau kalau waktu persalinannya masih lama, maka itu bisa juga disebut darah haid itu. Misalnya usia kehamilannya baru bulan pertama, bulan kedua, dia melihat ini ciri-cirinya kok koyok darah haid yang sudah dikenal gitu. Ya berarti ini dihukumi oleh sebagai darah apa? Haid. Tapi kalau mendekati mendekati persalinan atau kelahiran, disertai rasa perih, itu jelas bukan darah apa? Haid, tapi dia darah nifas. Tapi secara umum wanita yang hamil tidak haid. Jenengan yang tahu Bu, saya tidak tahu. Saya tahu tapi tidak punya pengalaman, lupa saya ngomongnya. Tahunya kan secara keilmuan, tapi kalau pengalaman kan tidak gitu. Yang kedua, jika haid datang sebelum atau setelah tanggal kebiasaan wanita, ini penting Pak Tub. Misalnya jenengan haidnya itu datangnya awal bulan, suatu saat ternyata datangnya di pertengahan bulan atau di akhir bulan, itu kira-kira disebut darah haid atau enggak Pak Tub? Haid atau enggak Bu? Misalnya biasanya di awal bulan, tiba-tiba kok haidnya apa mundur itu di pertengahan bulan atau di akhir bulan, itu disebut haid atau enggak? Disebut haid ya. Tapi kalau misalnya datangnya di pertengahan bulan, jenengan lupa gitu, biasanya punya haid 6 hari misalnya, lupa saya datang haidnya di pertengahan bulan. Kalau di awal bulan kan ngitungnya sudah biasa, tahu apa, tahu harinya apa, tahu tanggalnya misalnya. Kalau di pertengahan bulan tidak tahu, akhirnya lupa. Yang dijadikan patokan apa? Pokoknya tanggal pertengahan bulan, yaitu tanggal 15. Bisa dipahami atau enggak ini? Bisa ya? Kan bisa jadi lupa toh. Misalnya datang haidnya terlambat di pertengahan bulan itu,
Karena jenengan kebiasaannya di awal bulan, tiba-tiba datangnya di pertengahan bulan. Jenengan biasa haidnya berapa? Misalnya 6 atau 7 hari, atau misalnya 5 hari. Yang lebih dari itu, yang melebihi kebiasaan kan dihukumi apa tadi? Istihadah, yang jenengan jadikan patokan ya tanggal pertengahan bulan itu kalau lupa. Kalau tidak ya berarti mengikuti yang ia ingat gitu. Oke. Berhentinya masa haid itu ditandai dengan cairan putih. Ditandai dengan apa? Cairan putih. Tapi kalau misalnya darah itu berhenti, tidak mengeluarkan cairan putih, itu sudah dianggap haid berhenti atau tidak? Secara umum wanita berhenti haid itu kan mengeluarkan apa? Cairan putih. Tapi kalau misalnya darahnya berhenti ternyata tidak mengeluarkan cairan putih, itu dianggap sudah berhenti atau belum, Bu? Berhenti, meskipun secara umum apa? Mengeluarkan cairan putih. Sehingga caranya bagaimana? Untuk mengetahui keadaan suci. Kalau keluar cairan putih ini sudah apa? Sudah suci, atau secara umum kan mengeluarkan apa? Cairan putih. Kalau tidak, tapi darah sudah berhenti, yang jenengan lakukan apa? Ngambil kapas. Kapasnya mohon maaf ini dimasukkan di itunya. Kalau ditarik sudah tidak apa? Ada darahnya atau kapasnya bersih, itu berarti sudah apa? Suci ya. Itu cara mengetahui keadaan apa? Suci. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian berikutnya, kalau ada cairan darah apa? Wanita, ada bercak berwarna kuning, bercak berwarna apa? Abu-abu. Ini sudah saya kasih gambarnya itu. Ini bagaimana? Dianggap haid atau tidak? Dan di sini ada dua kemungkinan, Pak. Atau Bu. Yang kemungkinan pertama itu cairan tersebut di masa apa? Haid. Kalau di masa haid ya berarti itu rangkaian darah haid, meskipun tidak berwarna hitam tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau di luar masa haid, artinya sudah di masa apa? Bersih, kok keluar darahnya itu bukan hitam gelap tadi. Misalnya darahnya apa? Darah segar, yaitu merah. Itu berarti apa? Dianggap bukan haid. Yang menjadi patokan, yang penting jenengan harus tahu kebiasaan kapan waktu haid, kapan tidak, dan jumlah harinya berapa. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau masuk di waktu kebiasaan itu, meskipun darahnya itu apa? Tidak hitam gelap, itu maksudnya dianggap apa? Haid. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya. Tapi kalau di luar kebiasaannya itu tidak dihukumi darah haid itu. Nah sekarang kalau darahnya keluarnya terputus-putus, itu gimana Pak atau Bu? Hukumnya? Terputus-putus dilihat dulu. Kalau masih di dalam kebiasaan, itu apa? Masuk darah haid. Misalnya kebiasaan haidnya 5 hari. Di hari ketiga kok sudah terputus. Padahal kebiasaannya apa? 5 hari. Hari ketiga sudah apa? Berhenti. Ternyata hari kelimanya keluar lagi. Berarti itu masih darah haid atau enggak, Bu? Masih, karena masih di dalam apa? Hari kebiasaan. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau jenengan misalnya tadi biasanya haidnya 5 hari, tapi suatu saat tadi 3 hari sudah berhenti gitu,
sudah berhenti, tiba waktu apa? Sholat. Misalnya di hari ketiga sudah berhenti, misalnya di pagi hari. Kemudian siang hari tiba waktu apa? Sholat. Kira-kira sholat atau gimana? Sholat atau enggak, Bu? Bisa dipahami atau enggak? Persoalannya banyak ya kayak itu. Biasanya kan berapa? 5 hari. Di hari ketiga sudah berhenti. Berhentinya di waktu pagi. Siang ini kan dari pagi sampai siang, waktu duhur itu kan panjang tuh, Bu. Kok sudah kering gitu. Tapi umumnya keluarnya 5 hari. Itu sholat atau enggak? Yang jelas jenengan tidak usah, kok tidak usah sholat. Yang jenengan jelas, jenengan apa? Tidak usah buru-buru untuk mandi gitu. Meskipun dalam hadisnya kan seolah-olah Nabi bilang apa? Kalau haid itu datang tinggalkan sholat, kalau bersih, kalau haid sudah terputus lakukan apa? Sholat. Itu kan perintah. Perintah itu kan harus disegerakan. Nabi pernah mengatakan juga kalau kita harus berpatokan kepada apa? Kebiasaan wanita. Itu ketika Nabi berkata kepada Ummu Habib binti Hajj yang dijadikan apa? Patokan kebiasaannya gitu. Oke ya. Berarti kalau jenengan melihat itu kalau kering apa? Mandi tidak apa-apa terus sholat. Tapi kok kemudian apa? Keluar lagi. Kalau keluar lagi ya berarti apa? Darah apa? Haid, karena masih di dalam waktu kebiasaan. Oke, bisa dipahami ya? Ya, oke. Berikutnya kita membahas darah istihadah. Kalau istihadah itu apa tadi? Darah yang keluar terus menerus di luar waktu haid itu. Hukumnya bagaimana? Kalau dia muqtadah mengikuti kebiasaan apa? Haidnya. Ketika kalau jenengan lumrahnya 6 hari, misalnya kalau 7 hari, 8 hari, berarti lebihnya apa? Istihadah. Tapi kalau jenengan misalnya lupa, itu gimana Pak atau Bu? Suatu saat kan lupa kan? Nah kalau lupa, kalau jenengan melihat darahnya berwarna hitam dan sekali berwarna merah, maka ia duduk di saat darahnya berwarna apa? Hitam atau maksimal 15 hari. Ini kalau apa tadi? Lupa. Kalau tidak bisa membedakan, ia duduk, maksudnya apa? Tidak sholat, tidak puasa 6 atau 7 hari, tidak bisa membedakan, itu maksudnya apa? Tidak bisa membedakan ini darah haid atau tidak. Tapi secara umum pasti tahu Pak atau Bu, ya kan? Karena lumrahnya wanita kalau dia muqtadah punya kebiasaan pasti bisa membedakan ini darah haid dan ini apa? Darah istihadah. Kalau kita juga perdalam ya, apa sebenarnya perbedaan antara darah haid dan darah istihadah? Kalau darah istihadah tadi keluarnya kapan? Di luar waktu atau siklus haid ya, dan waktu nifas. Kemudian tidak bersambung dengan darah haid dan darah nifas, itu istihadah ya. Bukan darah kebiasaan dan bukan darah alamiah itu. Cumanya saya ingin tahu dalam pandangan apa kedokteran istihadah itu disebut apa? Apa Bu? Spotting. Itu sebabnya apa? Soalnya dalam ulama itu Bu, dalam hadisnya Nabi itu wadzalika irkun. Ulama dalam menerjemahkan irkun itu macam-macam. Ulama dulu bilang
darah istihadah itu penyakit. Bisa jadi menurut kedokteran bukan apa? Penyakit. Saya belum mendalami ya ini. Kalau diterjemah tarjih, istihadah itu diterjemahkan ya, bocor pembuluh darahnya. Betul atau enggak ini? Menurut jenengan sesuai keilmuan jenengan. Ini lebih mendekati ya? Ada bocor. Tapi kalau disebut penyakit betul atau enggak? Oh gitu. Maksudnya saya ingin tahu penerjemahan yang lebih dekat. Irkun itu apa? Kalau ulama dulu mungkin tidak banyak membaca perkembangan dunia kedokteran, dibilang istihadah itu darah penyakit gitu. Apakah itu darah penyakit atau enggak? Oh gitu ya. Ya bisa juga kalau ditakwil atau ditafsir macam itu ya. Nah, di fatwa tarjih itu menerjemahkan irkun itu dianggap orang yang mengalami istihadah, wanita yang mengalami istihadah itu bocor pembuluh darahnya. Itu terjemahannya semacam itu ya. Oke. Gimana? Oh enggak ada ya. Oke. Kemudian darah istihadah itu merah segar. Kalau haid tadi apa? Hitam. Kemudian tidak akan berhenti sampai sembuh uratnya itu atau penyebabnya ya. Kalau perbedaan yang ini bisa lebih tajam lagi perbedaannya. Kalau darah haid sama darah istihadah, kalau darah haid itu hitam pekat, kalau istihadah merah muda. Haid berbau busuk menyengat, kalau istihadah tidak berbau. Kalau haid itu tidak kental atau beku. Kalau darah istihadah kental atau beku. Jangan bisa ngasih komentar ya. Kalau memang ini salah, saya akan tidak mendalami di ilmu tersebut. Kemudian apa? Keluar dari bagian rahim paling dalam. Kalau istihadah itu sama Bu di kedokteran. Kalau di fikih itu dibedakan. Kalau haid itu bagian dalam rahim, kalau istihadah itu bagian bawahnya. Dalam rahim. Itu juga tidak disebut menstruasi ya atau mens. Oh gitu. Ya, berarti ini menggunakan karakteristik keumuman itu. Betul ya? Oke. Kemudian darah segar sebagai tanda kesehatan. Kalau istihadah apa? Darah penyakit atau karena luka, betul Bu ya? Kemudian keluarnya di waktu-waktu tertentu. Kalau haid istihadah itu apa? Tidak memiliki waktu tertentu. Oke. Nah sekarang hukum wanita istihadah. Wanita istihadah bagaimana ia menjalankan apa? Agama. Apakah dia wajib mandi setiap mau sholat, Pak atau Bu? Jawabannya apa? Tidak. Kecuali pertama kali tadi. Misalnya dia kebiasaan haidnya 5 atau misalnya 7 hari ya. 7 hari berarti mandi di hari yang ke-7. Tapi darah masih keluar. Ketika dia mau sholat wajib mandi atau tidak? Jawabannya tidak. Cukup dia berwudu, tapi sebelumnya darahnya dibersihkan, dikasih pembalut, kemudian apa? Berwudu setiap apa? Sholat. Kenapa kok setiap sholat, Bu? Ini penting Bu. Karena darah itu keluar dari apa Bu? Salah satu dari 2 kemaluan sehingga membatalkan wudhu, sehingga dia melakukan wudhu tiap kali apa? Sholat, tapi tidak usah mandi. Jelas ya? Kemudian yang kedua tadi sudah kita sampaikan, membasuh kemaluannya sebelum berwudhu, kemudian dikasih apa? Kain atau kapas atau pembalut. Diwajibkan wudhu setiap kali sholat, kemudian
jangan mendahulukan wudhu sebelum waktu sholat apa tiba. Misalnya mau sholat apa duhur, sekarang jenengan sudah mandi, padahal jenengan lagi istihadah. Kok wudhunya itu menunggu waktu sholat apa masuk. Bisa dipahami Bu ya? Kan misalnya jenengan istihadah sekarang, nanti jenengan mau sholat apa duhur. Kalau jenengan tidak istihadah, wudhu sekarang boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau jenengan istihadah menunggu masuknya waktu sholat. Kenapa demikian? Waktunya masih panjang, jenengan mengeluarkan darah, itu kan membatalkan wudhu. Tapi kalau jenengan sudah masuk waktu sholat, sebenarnya wudhu ya batal, tapi syariah memberikan kerusuhan atau dispensasi karena keadaan sulit gitu. Kemudian suami tidak boleh bersetubuh ya gitu. Mohon maaf, boleh bersetubuh, mohon maaf. Kalau yang haid yang tidak boleh. Berarti wanita istihadah itu hukumnya sama dengan wanita yang suci, meskipun dia mengeluarkan apa darah gitu. Ada beberapa permasalahan ya yang berkaitan dengan istihadah. Kalau lupa hari haidnya, ini sudah kita ulangi lagi tadi kan sejak, berarti yang mengikuti kebiasaan. Kemudian tadi kalau misalnya kebiasaannya di awal bulan, tiba-tiba haidnya apa di akhir bulan atau di tengah bulan, ya berarti menghitung biasanya haidnya berapa, yang melebihi itu ya dianggap istihadah gitu. Nah, orang yang istihadah itu cukup mandi atau cukup wudhu atau harus mandi? Cukup wudhu. Meskipun yang dilakukan oleh Fatimah binti Khubes itu mandi setiap sholat, dan ini memberatkan Bu. Tapi memang Fatimah binti Khubes itu mandi setiap sholatnya. Kalau misalnya sholat isya itu kan ya berat mandi, maksudnya apa dingin, sehingga mandi itu dianggap di dalam fatwa tarjih itu pilihan Fatimah binti Abi Kubes. Tapi yang penting cukup apa wudhu. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya darah nifas ya. Kalau darah nifas ini mudah ya, darah yang keluar dari rahim wanita setelah apa melahirkan. Maksimal berapa Bu? 40 minimal 40. Lah ini penting, ini banyak kesalahan di masyarakat itu. Misalnya hamil kok melahirkan 30 hari sudah bersih, melakukan sholat atau enggak? Melakukan sholat meskipun sudah meskipun belum 40. Tapi kalau misalnya di hari ke-35 keluar darah lagi, nifas atau enggak? Ini penting Bu, nifas atau enggak? Hari ke-35 nifas. Hari ke-37 nifas. Hari ke-41 tidak nifas karena sudah melebihi 40. Jadi patokannya 40 itu bukan minimal, yaitu maksimal. Sehingga kalau misalnya 20 hari berhenti, berarti jenengan mandi melakukan ibadah. Ternyata di hari ke-25 kok keluarnya darahnya keluar lagi, itu tetap diberlakukan hukum nifas gitu. Tapi kalau melebihi 40 istihadah. Bisa dipahami ya? Ya, kesalahan di masyarakat, wanita itu karena suka itu loh, dapat keringanan, kadang sudah 30 hari berhenti darahnya, sudah nunggu 40 hari. Yang penting nunggu 40 hari, tetap menjalankan ibadah ya ketika dianggap apa berhenti, meskipun bisa jadi
keluar lagi. Berarti kalau masih dalam 40 itu dianggap apa? Masih nifas. Bisa dipahami ya? Oke. Sebagian ulama itu mempunyai pandangan 60 hari. Tapi pendapat yang lebih sahih itu 40 hari. Sebagaimana hadis Ummu Salamah ya. Kanatin nufasa taqudu fi ahdin nabiyyi ba'da nifasiha arba'in. Wanita itu artinya tidak menjalankan agama di masa Nabi setelah nifas 40 hari. Oke. Di nifas ini juga ada beberapa permasalahan, di antaranya tadi sudah kita sampaikan gitu. Kemudian berikutnya, kalau keputihan bagaimana? Keputihan itu haid, istihadah atau nifas, Bu? Istihadah atau haid atau nifas? Istihadah. Jadi keputihan itu dikategorikan apa? Istihadah gitu. Kalau misalnya wanita menjalani program KB suntik, ini biasanya menghambat haidnya, itu bagaimana patokannya? Haidnya yang dulunya lancar tiba-tiba tidak lancar, bagaimana? Mengikuti kebiasaannya. Mengikuti apa? Kebiasaan. Makanya kebiasaan ini paling penting dalam kajian apa? Haid itu. Oke. Mengikuti kebiasaan dan mengenal ciri darah haid tadi yang sudah dikenali oleh para wanita. Yang terakhir ini masih setengah jam, nanti banyak tanya jawab. Ada hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Kemudian apa? Haid ya. Yang pertama sholat, jelas wanita haid tidak boleh apa? Sholat. Puasa boleh atau enggak? Diqodoi atau enggak? Hah? Kalau puasa diqodoi, tapi kalau sholat diqodoi atau enggak? Tidak. Sholat tidak diqodoi, puasa diqodoi gitu. Qodoi nyaur, Bung, nyaur. Bahasanya kodok kalau bahasa fikihnya. Melakukan hubungan jima boleh atau enggak? Ini ada mitos ya, saya enggak tahu di dunia kedokteran itu. Ada sebuah pertanyaan penyuluh KB itu katanya supaya wanita tidak hamil itu disetubuhi pada saat apa? Haid itu, biar tidak terjadi apa? Pembuahan. Nah, itu nanti jenengan bisa memberikan perspektif dalam dunia medis ya. Tapi di dalam fatwa tarjih dijawab ya tetap nggak boleh kan itu. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa apa fil mahid. Laki-laki itu suruh menjauhi wanita saat apa? Haid. Dan Muhammadiyah mencoba menggunakan pendekatan tadi burhani, ilmu pengetahuan, disimpulkan kalau laki-laki menyetubuhi wanita di haid itu ada beberapa risiko, menyebabkan infeksi pada ovum, sel reproduksi pada wanita, dan kadang-kadang infeksi tersebut mengembang hingga ke rahim dan sangat berbahaya. Yang kedua, sering juga menimbulkan infeksi pada kelamin laki-laki dan menimbulkan rasa sakit dan demam yang berbahaya. Ini contoh penggunaan apa? Pendekatan burhani dalam kajian medis juga apa? Berbahaya. Sehingga itu hanya mitos. Kalau misalnya wanita lagi haid disetubuhi itu tidak apa terjadi pembuahan. Kalau ingin tidak punya anak apa menyetubuhi istrinya pada saat apa? Haid, itu mitos ya. Tetap tidak boleh. Kemudian tawaf. Ini penting, Bu ya. Tawaf itu tidak boleh. Karena Nabi melarang Aisyah melakukan tawaf sampai dia bersih. Tapi kalau yang pernah haji ada, ibu-ibu yang ada ya. Salah satu rukuk yang harus dilakukan oleh orang yang haji itu apa, Bu? Tawaful wada. Tapi kalau jenengan mau tawaf wada lagi haid, padahal schedule sudah jelas
pesawat harus pulang ke tanah air. Jenengan belum suci. Gimana tawaf wada'nya? Masa jenengan, saya belum tawaf wada', tunggu saya. Ya sudah, schedule sudah jelas, sudah diatur, jenengan tidak mungkin ditunggu. Yang jenengan lakukan gimana? Ini belum haji gitu. Sehingga kalau di putusan tarjih, kalau tawaf wada' wanita yang tidak mungkin menunggu penerbangan itu apa? Diperbolehkan meskipun dalam keadaan apa? Haid. Karena apa? Itu darurah, keadaan terpaksa gitu. Bisa dipahami ya? Nah, tapi itu ada kajian secara khusus ya. Tapi secara umum wanita tidak boleh melakukan apa? Tawaf gitu. Kalau tawaf wada kan tawaf perbiasaan itu. Oke. Bagaimana kalau baca Quran? Boleh atau enggak, Bu? Ada hadis yang mengatakan la taqra'il haidu wala nufasa minal Qur'ani syai'an. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh baca Quran. Kalau ditarjih dihukumi makruh saja. Tapi kalau jenengan profesinya sebagai guru Quran, untung jenengan bukan guru Quran ya, itu punya problem gitu. Saya tiap hari ngajarkan Quran, saya punya santri, punya siswa, saya haid. Masa izin cuti haid sebab apa? Guru Quran izin cuci haid, nggak bisa ngajar, kenapa lagi haid? Semacam itu diperbolehkan kalau karena apa? Darurah. Tapi kalau jenengan tidak punya udzur lagi haid, ya tidak usah baca Quran. Bisa dipahami ya? Nah ini penting Pak Teguh. Biasanya jenengan jadikan argumentasi kalau diajak pengajian nggak mau. Kenapa? Saya lagi haid. Pengajiannya di mana? Di Masjid Al Kautsar. Wanita haid apa? Nggak boleh masuk masjid. Ini catat Pak ya. Biasanya jenengan apa banyak yang punya alasan semacam itu. Boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Wanita haid tetap boleh masuk masjid meskipun pandangan ulama secara umum tidak boleh. Tapi di fatwa tarjih diperbolehkan. Yang pertama apa? Lihajatin, karena punya kepentingan, yaitu apa? Mengaji, mencari ilmu itu tidak boleh berhenti. Yang kedua syaratnya apa? Tidak mengotori masjid. Secara umum kita sudah hidup di dunia modern, pembalut itu sudah macam-macam Pak Teguh jenisnya. Kalau di zaman Nabi itu mungkin ada kekhawatiran kalau wanita haid itu masuk masjid kemudian darahnya netes ke masjid. Tapi kalau sekarang saya kira sudah teratasi problem itu. Sehingga kalau ada kepentingan dan ia tidak mengotori masjid, hukumnya apa? Boleh. Bisa didengarkan? Catat ya. Berarti ada alasan atau enggak? Mohon maaf Pak Direktur, saya izin enggak ikut pengajian. Kenapa? Saya lagi haid gitu. Pengajiannya kan di masjid gitu. Nah, itu berarti sudah apa? Tidak ada alasan semacam itu. Oke, silahkan apa kita cukupkan sekian biar lebih banyak apa tanya jawab. Ini terkait pasien yang pasang melahirkan dalam operasi. Saya pernah ditanya, kadang-kadang itu 2 minggu, kadang itu sudah nggak keluar, sudah bersih. Terus saya ditanya, apakah saya boleh sholat? Terus setelah bertanya itu jarak 1 minggu lagi, dia keluar lagi. Ya, terus itu gimana? Apakah itu masih dalam nafas atau kita boleh sholat? Terus yang kedua yang terkait dengan membaca Al-Quran tadi, kalau sekarang kan diambil sudah ada aplikasi Al-Quran, apakah kita boleh Pak? Kalau haid kita pegang Quran kan tidak boleh, tapi kalau Al-Quran apakah boleh?
Terus kemudian yang kaitannya dengan saya dulu kalau melahirkan itu 50 hari Pak, itu nifasnya. Jadi mulai saya melahirkan sampai 50 itu nggak berhenti, baru 50 hari itu berhenti. Saya pernah melahirkan dua-duanya seperti itu. Saya pernah tanya Ustaz Razim, katanya batas maksimalnya itu memang 60 hari, seperti apakah itu memang ada beda pendapat yang 40 hari sampai 50 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan darah nifas setelah operasi gitu. Ada pasien yang 20 hari berhenti. Setelah itu keluar. Mana yang dijadikan patokan? Yang dijadikan patokan tadi maksimal 40 hari. Berarti kalau dia 20 hari bersih, yang ia lakukan mandi, menjalankan sholat. Tapi ternyata setelah mandi, setelah sholat 5 hari berikutnya, misalnya hari ke-25, keluar darah lagi, itu dihukumi nifas, sehingga dia berhenti sholat, berhenti puasa gitu. Berarti yang penting 40 hari. Kalau dia sudah terputus, ya berarti mandi dan menjalankan sholat, meskipun ada kemungkinan lagi darah itu masih keluar. Tapi kalau tidak keluar, misalnya sudah baru 20 hari terputus sampai 40 hari tidak keluar, ya berarti sudah nggak ada masalah. Bisa dipahami ya? Itu oke. Yang kedua, memang ada 2 pandangan Bu ya, berkaitan dengan maksimal head. Ini yang ketiga dulu Bu, maksimal nifas, mohon maaf, itu 40 hari atau 60 hari. Ada 2 pandangan di kalangan para ulama. Tapi yang lebih dikuatkan oleh Tarjih Muhammadiyah itu 40 hari. Dasarnya hadis Ummu Salamah. Ini nanti jenengan bisa lihat di kitab Bulughul Maram. Sudah buku yang umum dijumpai di masjid-masjid itu sudah ada ya. Atau jenengan kalau nggak punya ya bisa beli di pasar itu. Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ummu Salamah ini pernyataan seorang sahabiah, seorang sahabat wanita. Pernyataan sahabat itu jadi sumber hukum atau enggak, Bu? Hukum asalnya tidak menjadi sumber hukum, karena yang bisa menjadi sumber hukum itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Tapi ketika ada indikasi dia berasal dari Nabi, itu bisa ditetapkan sebagai sumber hukum. Nanti kita baca ya hadisnya. Kanatin nufasa adalah para wanita-wanita yang nifas. Taqudu, duduk itu maksudnya tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, tidak disetubui oleh suami. Fi ahdi Rasulillah, ini di zaman Nabi. Berarti Ummu Salamah bicara di dalam masa Nabi. Meskipun ini bukan pernyataan Nabi, tetap bisa dijadikan sumber hukum, karena disandarkan ini di zaman Nabi. Ba'da nifasiha, setelah nifasnya arba'ina 40 itu. Rawahul khamsa ila Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i ya. Imam 5 itu ashabus sunan ya, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, tambah Imam Ahmad. Karena Nasa'i dikecualikan berarti tidak, Imam Nasa'i tidak masuk. Wa lafdhu li Abi Dawud, tapi lafadznya miliknya Abu Dawud. Wa fi lafdin lahu wa lam ya'murhan nabiyyu bi qada'i sholatin nifas. Nabi tidak memerintahkan wanita yang nifas itu mengqada'i sholatnya. Berarti haid sama nifas itu hukumnya apa Bu? Sama.
puasanya diqadai kalau sholatnya tidak diqadai. Oke ya. Berarti kalau yang dirojihkan oleh tarjih 40 hari. Berarti kalau misalnya jenengan tapi sudah lewat, jenengan juga dulu pernah meminta pertanyaan, itu kan ada dua pandangan. Berarti ya sudah tidak apa-apa itu, karena sudah punya dasar waktu itu. Tapi untuk sekarang karena ada ilmu yang baru, ngikuti. Misalnya jenengan kalau hamil yang ketiga, tadi kan sudah kedua Bu, entah punya rencana atau enggak. Ini misalnya nanti hamil ketiga itu, berarti jenengan kebiasaannya hamil 2 kali 50 hari, berarti jenengan patokannya 40 hari, lebih dari 40 misalnya 41 sampai 50 itu istihadah. Itu apa? Istihadah itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang baca Quran. Baca Quran, ada mushaf. Mushaf itu apa? Lembaran yang isinya tulisan Quran. Mushaf itu sekarang bisa mushaf yang tradisional, ada mushaf yang elektrik, zaman semakin modern itu. Itu bagaimana? Kalau mushaf elektrik, jenengan HP bawa masuk ke WC atau enggak Pak Bu? Enggak Bu ya? Mungkin hanya jenengan saja Bu, yang lainnya sepakat bawa. Yang di situ kadang ada aplikasi Quran. Kalau jenengan bawa masuk WC bawa Quran yang tradisional, jelas nggak boleh. Tapi masalahnya HP-nya jenengan ada aplikasi Quran. Itu bagaimana? Nah itu jawabannya, kalau tidak dibuka tidak apa-apa. Kalau jenengan head boleh bawa HP Bu, yang di situ ada aplikasi Quran Bu. Berarti kalau jenengan head, HP-nya ditinggal, bisa hidup tanpa HP. Bisa atau enggak? Tidak bisa. Zaman sudah modern itu. Pertama kali jenengan bangun tidur yang dicari apa? Yang dicari apa? HP. Enggak tahu. Ini perkembangan teknologi semacam itu ya. Manusia tidak bisa lepas dari HP sekarang. Sehingga kalau HP itu selama tidak dibuka tidak apa-apa gitu. Oke. Tapi kalau jenengan masuk WC buka aplikasi Quran, itu yang tidak boleh. Tapi kalau WA sebaiknya tidak ya, karena WA itu kadang ada share-sharean yang isinya Quran juga Bu, itu. Oke, ada nama Allah juga kadang itu. Oke, mungkin ya silahkan. Kesimpulannya tadi yang baca Quran ketika tetap makruh. Enggak, membaca Quran sama menyentuh Quran itu berat mana Pak? Tahu? Berat membaca. Gitu. Jadi kesimpulannya, meskipun HP baca itu kan, mushaf itu dikodifikasi tahun berapa tuh Pak? Di masa Utsman ibn Affan. Abu Bakar itu hanya beberapa orang. Utsman ibn Affan itu manuskripnya hanya berapa gitu. Yang lainnya dihafalkan dengan kepala. Ya, sehingga yang lebih berat ya baca Quran. Nah, sehingga kalau membaca dan menyentuh Quran, kalau tidak punya kepentingan tidak usah dilakukan. Kecuali kalau jenengan tadi guru Quran, harus setiap hari tidak boleh cuti sebab haid. Itu tetap membacakan Quran kepada santri atau kepada siswa. Tapi kalau jenengan tidak punya kepentingan, ya berhenti dulu. Tapi kalau jenengan hafidhah itu hafal Quran. Namanya hafal Quran itu tidak bisa harus murojaah. Murojaah itu review terus gitu.
Nggak bisa, dulu saya hafal Quran, ditinggal sudah selesai. Kan hafalan. Sehingga kalau yang hafidhah untuk menjaga hafalannya meskipun haid, ada sebagian ulama yang tadi tetap membolehkan. Oke. Menyimak nggak apa-apa Bu. Kan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum apa? Turhamun. Ada bacaan Quran, ada acara, ada di masjid, jenengan simak. Itu kan perintah Al-Quran, suruh mendengarkan, suruh menyimak. Nggak apa-apa kalau menyimak. Oke. Nggih, monggo, Cik. Ya. Yeah. Tadi juga sempat dimunculkan slide kondisi KB suntik, tapi juga kriterianya juga waktu kebiasaan. Padahal ketika kondisi suntik itu mempengaruhi siklus haid, kadang haidnya tidak sampai 1 hari, kadang tidak sesuai waktu kebiasaan, jadi 3 bulan sekali baru haid, baru keluar darah maksudnya. Tapi darahnya warnanya sama dengan haid. Apakah itu kategori haid? Soalnya dari sisi warna memenuhi kriteria haid, tapi dari sisi waktu tidak memenuhi waktu kebiasaan. Apakah itu termasuk haid atau tidak? Yang pertama itu. Yang kedua, bagi pemula kadang-kadang ada kasus yang 1 bulan itu keluar darah 2 kali. Maksudnya 2 kali? 2 kali, 1 minggu selesai, kemudian berhenti 28 hari biasanya. Sampai 28, karena 15 hari keluar lagi. Ya sama 1 minggu. Apakah ya. itu haid atau istihadha? Ya. Ya, terima kasih ya. Menarik semuanya pertanyaannya. Yang pertama tentang wanita yang ikut program KB suntik. Ini menyebabkan haidnya tidak normal ya. Waktunya bisa apa? Berubah. Meskipun karakteristik darah haidnya sama, yaitu hitam tadi. Nah, di fatwa tarjih disebutkan Bu, dia menggunakan patokannya. Kalau dia muqtadah, sudah punya kebiasaan itu. Kebiasaannya berapa hari? Misalnya 5 hari gitu. Ya berarti menggunakan patokan 5 hari. Kalau dia sudah tahu darah haid itu kan tadi hitam, itu wanita sudah mengenal cukup baik ya. Berarti ketika keluar itu ya dianggap haid, meskipun waktunya itu bisa mengalami perubahan. Yang dulunya di awal bulan karena ikut program KB suntik jadi di pertengahan bulan. Berarti ya selama dia melihat oh ini darahnya ya darah haid, berarti itu diperlakukan darah haid mengikuti kebiasaan dia. Kalau misalnya 7 hari, berarti lebih dari 7 hari dianggap apa? Istihadhah. Bisa dipahami ya? Oke, jelas ya? Mengikuti kebiasaannya. Meskipun waktunya berubah. Lebih dari kebiasaannya dihukumi apa? Istihadhah. Oke, jelas ya? Clear ya? Oke. Yang kedua, untuk pemula atau mubtadaah gitu. Itu kadang 10 hari masih dalam 1 bulan, di hari ke-20 keluar lagi. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Istihadhah untuk pemula itu maksimal 15 apa? Hari. Berarti kalau lebih dari 15 hari itu dianggap apa? Istihadhah. Tapi kalau masih di dalam 15 hari
itu diperlakukan sebagai apa? Haid gitu. Bisa dimahami Bu ya? Yang melebihi 15 apa? Hari itu diperlakukan apa? Istihadah. Oke, itu kalau untuk apa? Pemula. Oke, yang lainnya silakan. Ngantuk Pak ya, memang bukan domainnya jenengan. Monggo yang lain. Nggih, silakan. Kalau yang pasien kiret, Pasien? pasien kuret atau dibersihkan setelah abortus. Abortus. Iya, ya. Itu hukumnya sama seperti nifas atau tidak? Itu satu, soalnya kan itu teman-teman kadang mau menjawabnya itu ke pasien kan ada keraguan. Terus yang kedua tadi terkait misalnya darah nifas, seberapa batasannya toleransi ketika itu dianggap bersih? Misalnya 20 hari tadi dikatakan bersih, nah dianggap bersih itu titik terakhir atau misalnya mulai jam pagi ini sudah tidak keluar, itu dianggap bersihnya itu dalam jarak atau tempo berapa lama dianggap bersih? Tar, ini nifas atau haid? Nifas. Misalnya kita sudah 20 hari ke-20 itu tidak keluar. Nah, tidak keluarnya itu dianggap bersihnya itu berapa? Apakah 24 jam atau kurang dari 24 jam atau batasan yang pasti menurut Sati itu berapa lama dianggap bersih? Terus yang kedua, ketika keluar haid lagi atau darah nifas lagi, itu dianjurkan untuk mandi lagi itu dengan jarak yang berapa itu tadi? Ya. Yang pertama ya, berkaitan dengan apa kira abortus Bu ya? Ya. Keguguran. Itu termasuk darah nifas atau tidak itu? Yang pertama itu, kalau janinnya itu ya sebelum usia 40 itu belum juga berwujud manusia, secara umum 40 belum berwujud apa? Manusia. Itu tidak disebut darah apa? Nifas gitu. Tapi dia tetap mandi ya gitu. Gitu. Tapi kalau janinnya sudah berusia 40 hari, kan dalam hadisnya kan 40 itu mudghah, segumpal darah, kemudian alaqah. Terus kalau berarti 40 80 ya, kalau 120 lipatannya 40 kan gitu. Itu Allah meniupkan ruhnya dengan dicatat apa Pak, rezekinya beruntung atau tidak dan seterusnya, itu jodohnya siapa gitu. itu usia 120 gitu. Kalau misalnya sudah ini ya, janinnya itu sudah lebih dari 80 hari, itu dianggap nifas, karena dia sudah tidak hanya darah, dia sudah berbentuk daging Bu ya kan, sudah ada apa? Dagingnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada wujud manusia, meskipun 40, meskipun itu janggal ya, tapi misalnya itu sudah ada wujud manusianya, ya sudah, itu berarti apa? Nifas gitu. Oke. Terus permasalahannya, tapi kan intinya semuanya tetap dianjurkan mandi Bu. Permasalahan pasiennya apa biasanya? Misalnya 40 dia hanya darah saja, tapi kan tetap disuruh mandi tuh. Maksudnya persoalan yang sering dikeluhkan apa? Kan nggak ada tuh. Enggak, maksudnya kadang kan ada yang ragu, ada yang bilang kalau abortus atau kuburan
Ya, kalau di sini Bu, itu kan kalau 40 belum ada wujudnya ya tidak diberlakukan apa? Nifas, tapi syaratnya tetap disuruh mandi gitu. Yang penting kan itu, tetap syaratnya disuruh apa? Mandi gitu. Oke. Kemudian yang kedua ya. Apa tadi lupa saya. Padahal sudah ada penentuan waktu bersih. Oh ya ingat saya. Dikatakan bersih itu harus 24 jam atau apa gitu. Kalau di fatwa tarjih Bu ya, nifas sama istihadah itu ada kemiripannya. Kalau orang istihadah dia tidak dianjurkan untuk cepat-cepat apa? Cepat-cepat wudhu atau menunaikan apa? Sholat. Demikian juga nifas diyakinkan dulu sampai menunggu datangnya waktu apa? Sholat. Tidak harus menunggu 24 jam. Misalnya tadi contohnya pagi gitu. Misalnya pagi darahnya sudah apa? Berhenti. Tiba waktu sholat apa? Zuhur. Ya dia mandi melakukan sholat apa? Zuhur. Karena apa? Sudah melihat darahnya apa? Berhenti gitu. Ternyata setelah waktu zuhur masuk sholat asar, darahnya apa? Keluar lagi. Ya berarti tetap berlaku apa? Nifas itu. Selama masih dalam 40 hari gitu. Selama masih dalam 40 apa? Hari gitu. Jadi untuk menunggu bersih atau tidak, jenengan menunggu waktu apa? Sholat itu yang lebih aman. Jangan misalnya tadi pagi sudah misalnya tadi kan pagi misalnya jam 5 atau jam 6 sudah berhenti darahnya. Jenengan nggak perlu untuk langsung mandi. Mandinya kan untuk waktu apa? Kalau sudah mau waktu sholat itu baru mandi. Soalnya ada sebagian pemahaman ya menggunakan hadis ini kan. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Nabi bilang kalau haid itu datang tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghsili ankid dam wa sholli. Kalau haid itu sudah tidak ada atau berhenti, suruh mandi terus sholat. Dipahami mandi itu harus dilakukan ketika darah haid itu apa? Berhenti. Padahal mandi itu yang paling penting untuk kegunaan sholat. Bisa dipahami itu Kak? Bisa ya? Oke. Termasuk wanita yang junub melakukan puasa kan tetap apa? Tetap sah itu. Meskipun dia sudah melewati waktu fajar, mulainya apa? Puasa. Mungkin itu ya. Kurang lebih itu Bu. Bisa ditangkap atau enggak? Bu siapa? Sudah mendapatkan jawaban atau masih belum Bu? Yang lainnya silakan satu lagi kalau masih. Kalau enggak ya kita cukupkan. Monggo. Satu lagi penanya. Atau perwakilan laki-laki untuk mewakili istri. Tadi dikatakan darah nifas itu setelah melahirkan. Jika beberapa jam atau hamil 1 hari sudah keluar darah itu, apakah sudah terhitung nifas? Gimana? Tadi dijelaskan nifas itu setelah melahirkan bahasanya. Darah nifas setelah melahirkan. Nah, misalkan sebelum melahirkan atau menjelang atau hamil 1 melahirkan sudah keluar darah, apakah itu termasuk darah nifas? Ya, tanda-tanda persalinan dalam dunia medis disebut apa Bu? Masa persalinan. Ya, maksudnya itu dikategorikan
Darahnya apa? Diistilahkan dengan apa? Bleeding antopartum. Bleeding? Antopartum. Jadi dia memang diakui perdarahan tapi sebelum persalinan, bukan masa nifas. Ya. Kalau di fikih, ini saya bicara fikih ya Bu, nanti jenengan komentari. Cuma perdebatannya darah nifas itu ketika habis melahirkan akibal wiladah atau darah yang keluar pada saat melahirkan itu nifas atau tidak. Tapi kalau sebelumnya di fikih belum dianggap darah nifas. Cuma hanya perdebatannya yang disebut nifas itu ketika melahirkan itu atau yang setelahnya. Tapi kalau sebelumnya itu belum ada pembahasan kalau di kajian apa? Fikih. Yang perdebatannya cuma saat melahirkan atau setelah melahirkan. Tapi kalau sebelum melahirkan itu belum dikategorikan apa? Darah nifas. Berarti masih sholat? Ya, kan kita patokannya kan saat melahirkan atau setelah melahirkan. Berarti kalau jenengan menyarankan pasien tetap sholat. Meskipun sudah apa? Keluar darahnya sebelum tadi kelahiran itu. Gimana? Masuk ke golongan istihadah. Masuk gimana? Masuk ke Oh ya. Karena kan belum terjadi apa? Kelahiran, persalinan. Iya, oke. Cukup ya? Ini suara pria. Wakili suara pria untuk wanita, tetap memperjuangkan jenengan. Nggih. Oke, terima kasih. Saya masih tahu lagi penegasan tentang tadi, artinya kan kita punya sebelum kerja ada teman-teman kelompok ngaji. Selama ini ketika haid teman-teman masih ngaji, tapi dengan HP tadi. Berarti setelah ini kita tahu ilmunya, hukumnya makruh, berarti lebih baik ditinggalkan. Kalau contoh itu berarti nyimak saja. Begitu. Sebentar. Ngajinya kepentingannya apa dulu? Yang mengawali budaya sebelum kerja. Ya itu dilihat seberapa pentingnya juga gitu. Seberapa apa? Pentingnya juga. Jangan-jangan itu malah dijadikan alasan untuk tidak ikut ngaji, Pak. juga yang studi Islam yang katanya saya kurang tahu untuk kajian lebih dalamnya. Hadis yang menyatakan bahwa ketika wanita haid itu kan ketika kebiasaannya dia sehari-hari dalam syariat itu dianggap dia juga mendapatkan hal yang sama atau pahala yang sama ketika dia haid dan tidak melakukan hal yang sama. Oke. Terbu ya. Kesini dulu. Yang pertama ya, ngaji sebagai rutinitas program apa? Rumah sakit untuk meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Mungkin kalau tidak di rumah sakit ya enggak nyentuh Al-Quran. Itu bagaimana? Seberapa penting program itu? Kalau dianggap penting, sebagaimana tadi posisi seorang guru Quran yang tidak bisa apa? Meninggalkan atau judi karena haid, maka tetap apa? Ikut. Maka tetap apa? Ikut. Ya meskipun tadi bisa disiasati apa? Menyimak. Biasanya ikut semuanya, Pak ya. Soal gini kan harus dipikir matang. Saya kan juga harus tahu kajian di lapangan kan gitu. Ya, apa? Pelayanan nggak bisa gitu. Tapi intinya dilihat sejauh mana kepentingannya gitu loh. Kalau memang itu sangat penting, diperbolehkan. Tadi fatwa terjih kan apa? Membolehkan. Coba kita baca teksnya ya.
memang hukum asalnya wanita haid itu apa? Tidak boleh baca Quran. Tapi kalau ada hal yang sangat penting, kecuali terpaksa, seperti dalam belajar, sejauh mana pentingnya belajar lewat itu loh Pak, kegiatan itu loh. Ikan jenengan bisa menilai kan? Itu diperbolehkan. Memang hadis yang bicara wanita tadi, la taqra'u al-haidu walal junubu syai'an minal Quran, hadisnya itu mungkar, hadisnya itu dhaif. Tapi karena kita melihat dari segi etisnya, maka fatwa tarjih hanya menghukumi makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau ada kepentingan yang lebih mendesak, diperbolehkan. Makanya sejauh mana kegiatan itu bagi peningkatan karyawan kan, itu penting untuk dipertimbangkan di lapangannya ya. Oke. Yang kedua Bu ya, memang apa ya, ada hadis, meskipun ini kita boleh sepakat boleh tidak, wanita itu nakisuddin wal aql. Mungkin jenengan kelompok feminis nggak bakal terima ini. Ada keterangan hadis wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Ini jenengan jelas nggak sepakat Bu. Nakisuddin wal aql. Ini jangan jadikan jenengan justifikasi Pak ya Bu. Kurang akalnya, kurang agamanya. Ketika bicara kurang agamanya, kenapa? Karena wanita itu mengalami menstruasi. Ketika menstruasi tidak sholat, tidak baca Quran, sehingga dianggap agamanya itu apa? Kurang gitu. Kalau naqisul aql, nah ini penting pendekatan psikologi gitu. Sejauh mana peran wanita dalam menyelesaikan masalah itu didominasi oleh akal atau emosi. Itu kan nanti maksudnya hadis-hadis ini perlu untuk dibaca secara dalam lagi, tidak kita pahami. Oh, berarti wanita kurang agama, kurang akal. Dalam konteks modern, pemahaman yang tradisional ini sudah tidak mendapatkan tempat. Tapi kita juga tidak langsung menolak hadis. Mungkin maknanya penting untuk dikontekstualisasikan. Jadi yang kita rubah itu penafsiran, cara memahaminya gitu loh. Nah, sehingga kalau wanita tadi mengalami haid, apakah itu, tapi di hadis lain ketika Nabi bicara memintakan sesuatu kepada Aisyah karena Nabi di masjid, maka Aisyah nggak berani masuk masjid. Nabi bilang, wahai dzuki laisa biyadik, ya Aisyah, haidmu itu bukan kamu yang menentukan. Berarti Nabi melihat sebuah kewajaran. Berarti Nabi tidak melihat sisi yang kekurangan ketika wanita apa? Haid. Ini kan dua pemahaman yang seolah-olah kontradiksi toh Bu ya. Sehingga perlu untuk dipahami secara tadi pendekatannya bagaimana, tidak langsung divonis wanita agamanya kurang. Meskipun Nabi kalau dalam kajian tauhid tidak pernah wanita itu bisa menjadi apa? Nabi kan tidak pernah, tidak ada kan Nabi. Semuanya pria. Tapi intinya haid itu sebenarnya tidak mengurangi pahala apa? Wanita, karena itu sesuatu yang ditetapkan oleh Allah ala banati Adam, atas kaum wanita gitu. Mungkin itu Bu ya, kurang lebihnya gitu. Cukup kan ya? Terima kasih Ustaz.